tips supaya kita bisa mendapatkan cinta dalam beramal solih. Yang pertama adalah tinggalkan dosa. Karena kata para ulama, min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa. Mau dapat apa aja, tinggalkan dosa. Mau dapat kebaikan apapun, tinggalkan dosa. Jadi kalau kita misalnya mikir, saya mau bisnis nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih untung. Saya mau nikah nih, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih jodoh. Saya mau punya anak, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih keturunan. Saya mau bahagia, tinggalkan dosa dulu, Allah kasih kebahagiaan. Saya mau menjadi orang yang lebih rajin beribadah, tinggalkan dosa, Allah kasih semangat beribadah. Min awwalil khair an tatrukas syarr. Awal dari segala kebaikan itu tinggalkan dosa. Bayangin teman-teman, ada orang yang ngejanjiin kepada kita satu villa yang harga villanya sekitar 5 miliar, 3 lantai, ada carport, ada garasi, dikasih mobil pula, ada Alphard di depan situ. Dia bilang, kalau kamu gak marah ketika kamu bisa marah, saya kasih ini villa buat kamu. Bisa gak nahan amarah? Bisa banget, mau digimanain juga, dipancing-pancing gak akan marah. Wah, ditampar-tampar ya, mangga aja silahkan. Villa, dapat villa dengan Alphard kan ya? Mau banget kan? La taghdab falakal jannah. Sesungguhnya jannah itu lebih baik daripada villa di kota baru dengan lake view. Masalah iman, percaya gak sih sama janji Allah itu doang masalahnya. Bukan masalah ada apa enggak, tapi percaya apa enggak. Jadi bayangin, gak marah, dapat villa, dapat rumah, dapat surga. Jadi kalau kita misalnya dalam keadaan dipancing, gak apa-apa deh, saya dapat jannah di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik kalau kita tidak marah. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin senang. Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, gak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta, dia gak suka. Tapi Allah justru dia gak suka kalau kita gak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang gak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata, saya tuh gak punya daya dan upaya sama sekali, illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'tah, minta pasti dikasih sama Allah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan, hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah di reject, setelah gak di read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, manusia mungkin bisa benci sama kamu, manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, manusia mungkin bisa dendam sama kamu, manusia mungkin bisa mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, maka yakinlah Allah enggak akan pernah ngecewain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sungguh kalian mencintai dunia sehingga kalian mengabaikan akhirat. Gak mungkin mencintai dunia dan mencintai akhirat, tapi mungkin meraih dunia dan akhirat, tapi mencintai dunia dan akhirat sekaligus. Bukan seperti itu sunnatullahnya. Makanya bagaimana cara supaya akhirat ada di hati kita, tapi dunia ada di genggaman kita. Kita boleh menggenggam dunia dengan erat, tapi kita tidak boleh meletakkan dunia itu di dalam hati. Walaupun 1 rupiah kita letakkan dunia di dalam hati,
maka itu akan menjadi penyebab dari kelemahan dan masalah hidup kita. Tapi walaupun miliaran rupiah kita letakkan di genggaman kita, maka itu mudah-mudahan akan menjadi kebaikan. Permasalahannya adalah dunia itu di genggaman atau di hati. Ya Rahman Rahimin, dulu ketika kami masih belum berhijrah, mungkin kami sering meninggalkan sholat ya Allah. Mungkin kami sering melewatkan waktu subuh bahkan sampai hari ini ya Allah. Padahal kami tahu bahwa amalan pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari hisab adalah sholat. Bahwa azab kubur itu akan menimpa orang-orang yang tidak bangun ketika azan subuh ya Allah. Bahwa orang-orang yang tertidur pulas dan melewatkan waktu subuh akan dihancurkan tengkorak kepalanya di dalam kubur ya Allah. Tetapi kami senantiasa melewatkan waktu subuh. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kuatkanlah kami untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Kami sadari itu dosa satu itu saja sudah cukup bagi kami untuk bisa masuk ke dalam api neraka ya Allah. Dosa melewatkan waktu subuh saja sudah cukup alasan untuk kami menjadi ahli neraka ya Allah. Allah ngomong sama kita, wahai fulan, wahai hambaku yang sedang galau, yang sedang bimbang, yang sedang sedih, yang sedang merasa dia sendiri gak punya siapa-siapa, yang sedang merasa Allah gak terlibat dalam hidupnya. Wahai hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku sebagai Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang menciptakan kamu, gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Allah tuh gak benci sama kita. Sehingga la tayasu, jangan berputus asa. Allah tuh selalu bersama dengan hambanya selama hamba itu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita udah sombong, gak berharap sama Allah, ngerasa terlalu kegeeran bisa ngerjain semuanya sendiri, Allah juga akan membiarkan kita dengan urusan kita sampai kita berputus asa atau kita menyerah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah gak pernah mengecewakan siapapun yang berharap dan bergantung. Kita gak bisa lari dari Allah karena masalah itu Allah yang ngasih, disebabkan oleh kesalahan kita, dan solusinya juga hanya ada di sisi Allah. Jadi mau lari kemana itu gak akan nyelesain masalah. Satu-satunya tempat kita berlari dan bisa nyelesain masalah cuma lari ke Allah. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Kalau kalian mau minta tolong, larinya ke siapa? Ke Allah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Cuma itu tempat kita lari. Kalau kita pengen lari dari kenyataan, larilah kepada pemilik solusi, yaitu Allah. Salah satu caranya selain sholat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Katakan itu dulu, kemudian berwudu, sholat. Nah itu benar-benar ngefek tuh. Ngefek apapun, gak sumbangin apapun, gak donasi apapun, cuma network doang. Yang lain misalnya bentuknya repost di sosial media, dia nge-repost. Alhamdulillah nih bagus nih boosternya, di-repost sama dia. Maka sebanyak orang yang mendengar nasihat itu lewat repostan dia dapat pahala sebanyak itu. Kalau ini kemudian gara-gara di-repost akhirnya ada efek viral, karena dia repost kan repost itu jadi gak ketahan ya. Bisa banyak banget kan, gak kebendung gitu. Maka semua yang repost itu dia dapat pahala tanpa dia sadari. Amal jariyah ngalir terus menerus kepada dia. Passive income banget. Dan itu baru freedom spiritual. Kenapa freedom spiritual? Dia gak beramal tapi pahalanya ngalir.